Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nadia Dwi Maratusoliha dengan NPM 191305106 akan mempresentasikan hasil seminar hasil saya dan berjudul Manajemen Pembinaan Klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing satu saya, yaitu Bapak Lunggit Wijaksono MPD. Yang kedua, Bapak Pembimbing dua saya, Bapak Dr. Ade Jubaidi MPD. Yang ketiga, pembahas saya Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOr. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu yang pertama, bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian, dan bab keempat adalah hasil dan pembahasan, bab kelima adalah simpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Atletik merupakan salah satu aktivitas fisik yang dapat diperlombakan atau dipertandingkan dalam kegiatan jalan, lari, lempar, dan lompat. Istilah atletik berasal dari kata athlon atau atlum dari bahasa Yunani. Kedua makna tersebut mengandung makna pertandingan, perlombaan, atau perjuangan. Yuda M. Saputra 2001. Atletik sebagai cabang olahraga paling tua di dunia merupakan induk dari semua cabang olahraga, maka tidak mengherankan sering disebut sebagai the mother of sport. Peneliti akan melakukan bahasan yang berfokus antara lain planning, sarana dan prasarana, pendanaan, kompetisi, kualitas pelatih, talent scouting, pembinaan visi dan misi, organisasi, sehingga menjadi planning, organizing, accounting, dan controlling. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses yang dilakukan dalam mendukung pencapaian prestasi atlet yang maksimal dalam sebuah klub. Yang kedua adalah mencapai prestasi banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain dukungan dana, finansial, pembinaan prestasi, fasilitas latihan, dan kompetisi secara periodik dan berjenjang. Selanjutnya, pentingnya manajemen pembinaan olahraga prestasi terhadap prestasi yang diraih atlet. Selanjutnya, belum diketahuinya manajemen pembinaan prestasi olahraga atletik klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk menghindari perbedaan penafsiran, maka perlu adanya batasan masalah di dalam melaksanakan penelitian sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dengan jelas pada sasaran. Maka, peneliti membatasi ruang lingkup kajian ini yang di dalamnya berisi manajemen sistem pembinaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi yang dihadapi oleh berbagai sampel. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu manajemen pembinaan klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui manajemen yang dilaksanakan dalam klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembinaan yang dilaksanakan klub Rakata Atletik Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui prestasi yang dicapai dan faktor yang menyebabkan prestasi atlet klub Rakata Atletik Lampung naik turun. Atletik termasuk olahraga yang sangat populer di setiap provinsi, termasuk Provinsi Lampung. Banyak perkumpulan klub atletik di Lampung. Salah satunya adalah Klub Rakata Atletik Lampung yang biasa disebut RTF, Rakata Infield, yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Perkumpulan ini tentunya bertujuan untuk meraih banyak prestasi. Prestasi yang optimal dapat dicapai dengan proses pembinaan yang berkesinambungan dan bertahap dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Klub Rakata Atletik Lampung disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 13 Mei 2019. Program latihan jangka panjang merupakan acuan untuk menentukan target prestasi dan latihan-latihan pada satuan waktu di bawahnya. Pertumbuhan dan perkembangan sering diabaikan dalam proses latihan. Penempatan kemenangan menjadi prioritas dan dijadikan tolak ukur keberhasilan latihan. Seperti pada cabang olahraga atletik, tujuan dari atletik secara
Bermain adalah dengan mengkarakteristikan sebagai pengenalan dengan maksud menghilangkan sifat-sifat kaku tradisional setidaknya untuk sementara. Permasalahan yang sering muncul dalam latihan keterampilan adanya faktor lupa dan plateau atau stagnan. Berdasarkan pemaparan di atas perlu dikaji dalam judul penelitian yaitu Manajemen Pembinaan Klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Yaitu masuk di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah atletik. Atletik merupakan salah satu olahraga yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi jalan, lempar, serta melompat. Dalam olahraga atletik ada banyak cabang di dalamnya serta banyak pengertian pula yang menjelaskan mengenai olahraga atletik. Macam-macam cabang olahraga atletik diantaranya adalah lari, lompat, lempar. Selanjutnya adalah organisasi. Pengertian organisasi. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi, di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Adapun hakikat organisasi menurut Harsuki adalah sebagai alat administrasi dan manajemen organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah, yang kedua organisasi sebagai proses. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi atlet. Yang keikutsertaan atlet dalam kompetisi eksibisi kemungkinan atlet mencapai kesiapan menghadapi kompetisi utama. Bompa 1983 sesuai terdapat pada bagian lain juga. Bompa 1983 ayat 250 membagi kompetisi menjadi kompetisi utama dan kompetisi eksibisi. Selanjutnya adalah prestasi. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 bahwa prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan tim dalam kegiatan olahraga. Karena itu, olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara tertentu berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi. Selanjutnya adalah pembinaan. Untuk mencapai prestasi yang setinggi-tinggi maka usaha pembinaan atlet harus dilaksanakan dengan menyusun strategi dan perencanaan yang rasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas atlet serta mempunyai program yang jelas. Selanjutnya adalah hakikat pembinaan prestasi. Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya hasil yang sebesar-besarnya. Menurut Musana 1991, 32. Selanjutnya adalah manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yaitu dalam perkembangan ilmu manajemen, para ahli telah mengemukakan masing-masing pendapatnya tentang fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Berikut ini beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh Fayil Terry Soekarno 2011 ayat 10 menuliskan 4 fungsi pengelolaan yang akrab dikenal dengan POAC, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Selanjutnya adalah Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Klub Rakata Atletik Lampung adalah klub atletik yang berada di Kota Bandar Lampung yang berdiri pada tahun 2018. Namun pada tahun 2018 Klub Rakata Atletik Lampung belum resmi menjadi klub atletik. Kemudian tahun 2019 Klub Rakata Atletik Lampung diresmikan. Dalam Klub Rakata Atletik Lampung sendiri mempunyai 10 orang pelatih dan 37 atlet. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Darmawan 2016 yang berjudul Manajemen Organisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga Sepak Bola pada Klub Persir Rembang tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi manajemen dan unsur organisasi sudah ada dengan baik. Dalam perekrutan pelatih sudah baik, dalam lingkup perekrutan pemain sudah dijalankan dengan baik.
pendanaan klub masih kurang baik, sarana dan prasarana klub kurang baik, pembinaan prestasi klub tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Manajemen berperan penting dalam pencapaian prestasi atlet pada perlombaan. Manajemen tidak hanya dilakukan di kepanitiaan suatu kegiatan, akan tetapi manajemen juga dilakukan oleh peserta kegiatan. Pada kegiatan kompetisi atau kejuaraan olahraga, manajemen dilakukan pada saat pra-kompetisi, proses kompetisi, maupun pasca kompetisi. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Menurut Sugiono 2019 ayat 3, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, setiap penelitian mempunyai tujuan untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan untuk menciptakan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Menurut Sugiono 2009, 80 populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek subjek mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang ada yaitu 37 orang atlet atletik klub Rakata Atlet Lampung dan 10 orang pelatih. Selanjutnya adalah sampel. Menurut Sugiono 2081 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti menjadikan seluruh objek atau populasi sebagai sampel atau total sampling karena jumlahnya sedikit kurang dari 100 orang atlet. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 37 orang atlet atletik klub Rakata Atlet Lampung dan 10 orang pelatih. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, khususnya pada pengurus klub Rakata Atlet Lampung. Waktu dalam penelitian dilakukan sampai dengan jumlah data tercukupi dan dimulai dari turunnya surat persetujuan penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data menurut Loveland and Loveland dalam buku mulung, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber daya tertulis, foto, dan statistik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil observasi, wawancara, dan komunikasi dari berbagai pihak. Adapun yang dijadikan sumber data yaitu Klub Rakata Atlet Lampung, Sekretaris Klub Rakata Atlet Lampung, Bendahara Klub Rakata Atlet Lampung, Pengurus Klub Rakata Atlet Lampung. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono 2018 yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap dilakukan penelitian yang selanjutnya terjun di lapangan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, angket, triangulasi. Selanjutnya adalah analisis data. Pengelolaan data yang analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan ditimbulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan angket untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Pengelolaan data dan menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada display data, yang keempat ada kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil penelitian. Berdasarkan pengumpulan data dan wawancara yang peneliti lakukan pada Klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung, bahwa Klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung menggunakan beberapa aspek dan berikut hasil penelitian di Klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung. Yang pertama adalah manajemen Klub Rakata Atletik Lampung, Kota Bandar Lampung. Organisasi yang menangani cabang olahraga ini adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung, baik di tingkat nasional atau pusat maupun tingkat provinsi dan daerah. Organisasi di klub Rakata ini cukup baik.
Hal ini dapat dilihat dari sistem administrasi yang baik juga. Dana tersebut dapat diperoleh dari dana hibah pemerintah kota maupun dari sponsor-sponsor yang berpartisipasi dalam pembinaan klub. Itu sudah ditangani dengan baik oleh pengurus. Selanjutnya, keterangan bendahara mengenai manajemen anggaran, yakni dana yang dapat dari pemerintah, baik pemerintah kota maupun sponsor-sponsor yang berpartisipasi dalam pembinaan klub. Anggaran tersebut dikelola dengan baik. Metode yang dilakukan adalah oleh bendahara, yakni mulai dari pembuatan RAB, baik belanja modal perlengkapan dan fasilitas pendukung lainnya maupun belanja pegawai atau gaji pelatih. Dan setelah pengadaan tersedia, dibuatkan surat pertanggungjawaban SPJ sebagai pedoman dan arsip anggaran belanja klub. Struktur organisasi Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Klub Rakata Atletik Lampung diketuai oleh Bapak Andre Hariwibowo SPD, Wakil Ketua adalah Hendra Pardana, Sekretarisnya adalah Aditya Irawan, dan bendaharanya adalah Bapak Danarwidi Permana SPD. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Yang pertama adalah perencanaan. Tujuan umum manajemen klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung adalah untuk membina atletik melalui klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Sistem pembinaan diperlukan untuk mempermudah manajemen memilih atlet. Dalam klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung, perencanaan yang merupakan tugas dari manajemen serta pengurus lainnya. Adapun perencanaan dalam program kerja yang terdiri dari rencana jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dalam bidang wilayah manajemen berarti mempersatukan seluruh sumber daya manusia secara rapi dan sistematis, menempatkan dan mengatur individu-individu menurut susunan yang sedemikian rupa sesuai pada bidangnya. Selama ini pimpinan Ketua Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung sudah melakukan tugas dengan baik. Hal ini terbukti dengan terciptanya komunikasi dengan pengurus yang lain sangat baik, serta mampu menciptakan suasana yang proaktif antar manajemen, pelatih, dan pemain. Hal-hal itu tentu membuat suasana yang kondusif dalam kepengurusan, sehingga seluruh jajaran manajemen, pelatih, maupun atlet mampu bersama-sama mencapai target yang sudah didiskusikan. Selanjutnya adalah sistem pembinaan prestasi. Sistem pembinaan prestasi adalah menjalankan semua program yang sudah ditetapkan sebuah organisasi untuk dijalankan oleh sumber daya manusia di dalamnya sudah didukung sarana prasarana yang ada dan mengerahkan segala upaya untuk meningkatkan prestasi yang telah ditargetkan dengan program pembinaan atlet secara benar dan tepat. Sistem pembinaan prestasi termuat dalam 3 proses, yaitu pemasalan, pembinaan, dan prestasi. Selanjutnya adalah pengadaan dan pengembangan pelatih. Pelatih merupakan kunci keberhasilan prestasi seorang atlet pada semua cabang olahraga, tidak terkecuali cabang olahraga atletik. Kadangkala ada pula atlet yang menganggap tanpa kehadiran seorang pelatih masih bisa berprestasi. Kemajuan yang sekaligus kemunduran dari suatu cabang olahraga banyak tergantung kualitas para pelatih yang ada. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan atlet, Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung dalam hal pelatih sudah cukup. Namun, di kelas cabang atletik untuk anak-anak, membutuhkan pelatih yang sabar, yang bisa berteman dengan anak tersebut. Untuk menjadi seorang pelatih tidaklah mudah, harus memahami kondisi atlet yang baik secara fisik maupun mental. Yang selanjutnya adalah kompetisi. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan Ketua Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung, kejuaraan di provinsi, kota, dan daerah, atlet Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung pasti mengikuti kejuaraan. Yang selanjutnya adalah pendanaan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dana merupakan faktor utama yang dapat menggerakkan roda sebuah organisasi keolahragaan, khususnya atletik, mulai dari persiapan atau latihan, termasuk di dalam talent scouting, perlengkapan atlet dan pelatih, vitamin, semua itu membutuhkan dana. Sistem pendanaan di Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung yaitu dalam keikutsertaan kejuaraan mendapatkan bantuan berupa masuknya dana pembinaan dan mendapatkan dana dari sponsor-sponsor yang mendukung Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung.
Berikut ini adalah daftar atlet Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Di sini juga ada jadwal latihan rutin Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Hari produktif adalah hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dan Jumat. Hari Sabtu, Minggu adalah hari libur. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang manajemen pembinaan klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung dengan responden adalah pengurus yang masih aktif maupun mantan pengurus, pelatih atlet, dan orang tua atlet. Adapun fokus penelitian meliputi yang pertama adalah manajemen klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Manajemen klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung dapat dikatakan dalam keadaan baik, di mana sudah ditempati oleh orang-orang profesional dan terkoordinasi secara sistematis pula. Menurut Gede Dodi Tisna dan Satu Nyoman Sudarma, bahwa ilmu manajemen menekankan pada pencapaian tujuan dan hubungan dengan orang lain dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber terkait manajemen klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung sudah dikatakan baik, namun harus tetap konsisten dalam menatap kompetisi dan juga melakukan sistem pembinaan yang terstruktur agar dalam memajukan klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung bisa terwujud. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu fungsi yang fundamental dari sebuah manajemen. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan yang jelas dan matang untuk memenuhi target manajemen. Menurut Terry dalam Marsuki 2012, mengartikan perencanaan yang ada pada dasarnya adalah menyusun sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi di predeterminasi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Dalam Harusuki 2012 memberikan definisi bahwa organisasi adalah suatu alat yang dipergunakan oleh orang-orang untuk mengkoordinasikan kegiatan demi mencapai suatu yang mereka ingin atau nilai, yaitu untuk mencapai tujuannya. Kegiatan organisasi merujuk pada penciptaan entitas kesatuan sosial, seperti organisasi di mana orang-orang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah sistem pembinaan prestasi. Menurut Danardono, Ketua Binpres KONI Kota Yogyakarta, dalam artikel program pembinaan prestasi atlet Kota Yogyakarta, komponen-komponen yang mempengaruhi pembinaan olahraga antara lain. Yang pertama adalah tersedianya atlet potensial yang mencukupi. Yang kedua, adanya pelatih profesional dan menerapkan iptek. Yang ketiga adalah tersedia sarana dan prasarana mencukupi. Dan yang keempat, adanya program yang berjenjang berkelanjutan ditunjang dengan adanya anggaran mencukupi dan hubungan yang baik dari semua pihak atlet dan pengurus. Selanjutnya adalah pengadaan dan pengembangan pelatih. Pelatih adalah sosok yang penting artinya bagi setiap atlet, oleh karena itu tanpa bimbingan dan pengawasan dari seorang pelatih, prestasi yang tingkat akan sukar dicapai. Menurut Harsono menyatakan bahwa tinggi rendahnya prestasi atlet banyak tergantung dari tinggi rendahnya pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan seorang pelatih. Pendidikan formal dalam ilmu olahraga dan kepelatihan akan sangat membantu segi kognitif dan psikomotorik dari pelatih. Melihat penelitian yang dilakukan untuk pengadaan dan pengembangan pelatih klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung, peneliti menyimpulkan pelatih klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung sudah sangat bagus. Tidak hanya satu atau dua pelatih saja, namun klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung memiliki 10 pelatih yang luar biasa. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian di Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung, sarana prasarana Klub Rakata Atletik Lampung meliputi sarana prasarana kesekretariatan manajemen, sarana prasarana atlet dan pelatih, sarana dan prasarana latihan semua di dalam keadaan lengkap dan baik. Sebagian besar sarana prasarana mampu digunakan dengan baik untuk menunjang kebutuhan. Selanjutnya adalah kompetisi. Berdasarkan hasil observasi wawancara dan Ketua Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung, setiap ada kejuaraan provinsi, kota, dan daerah, atlet Klub Rakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung mengikuti kejuaraan. Selanjutnya adalah pendanaan. Tidak bisa dipungkiri lagi
bahwa dana merupakan faktor utama yang dapat menggerakkan roda sebuah organisasi keolahragaan, khususnya atletik, mulai dari persiapan atau latihan termasuk di dalamnya talent scouting, perlengkapan atlet dan pelatih, vitamin semua itu membutuhkan dana. Sistem pendanaan di klub Perkata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung yaitu dalam keikutsertaan kejuaraan mendapatkan bantuan berupa masuknya dana pembinaan dan mendapatkan dana dari sponsor-sponsor yang mendukung klub Perkata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan kajian teori hasil pertemuan penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah planning, perencanaan. Dalam proses perencanaan klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung telah menggunakan tahapan-tahapan dalam menjalankan organisasi sesuai fungsi manajemen perencanaan. Tahapan tersebut meliputi pembuatan program kerja yang di semua bidang, menentukan tujuan dari perencanaan dan merealisasikan perencanaan tersebut. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian pada klub Prakata berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ketua umum dan bidang-bidang ahlinya memiliki tugas masing-masing. Dalam hal pengorganisasian ini, ketua dan pengurus lain memiliki tugas masing-masing, merujuk pada hasil wawancara dengan pelatih klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung dan atlet bahwa pengorganisasian pada klub berjalan dengan baik. Hanya perlunya meningkatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan pada atlet dan melakukan penambahan dan refreshing pelatih. Yang ketiga ada outsourcing atau penggerakan. Penggerakan yang dikomandoi Ketua Klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Pada setiap bidang di dalam anggota klub Prakata Atletik Lampung sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan seperti penambahan pelatih maupun refreshing pelatih agar lebih mengetahui bagaimana kemajuan klub Prakata sekarang sedang berjalan, baik dari teknik maupun peraturan yang ada dan beberapa program kerja yang sudah dikerjakannya. Yang selanjutnya adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan dalam klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung sudah melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh dengan baik. Terbukti dengan setiap bidang mampu bertugas dan mampu membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah perlunya opsi lapangan kedua untuk atlet sedang memfokuskan latihan supaya tidak terganggu oleh masyarakat umum yang sedang berlari maupun berjalan di lintasan. Yang kedua, perlunya penambahan pelatih untuk atlet yang masih berusia anak-anak guna meningkatkan kualitas para pelatih demi memajukan klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesadaran diri dan motivasi dari atlet untuk disiplin dan patuh kepada latihan yang harus ditingkatkan agar prestasi yang dihasilkan dapat maksimal. Yang keempat adalah perlunya tempat kesekretariatan guna untuk menjadikan tempat menyusun rencana kegiatan kerja. Selanjutnya yang kelima, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan positif dalam kemajuan pembangunan keolahragaan di klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pembinaan khususnya cabang olahraga atletik di masa datang. Di sini kita bisa melihat gambar, yaitu gambar yang pertama adalah gambar bersama Ketua Klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Gambar yang kedua bersama Sekretaris Klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Gambar ketiga bersama Bendahara Klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Yang gambar yang keempat bersama Wakil Ketua Klub Prakata Atletik Lampung Kota Bandar Lampung. Sekian presentasi seminar hasil dari saya. Saya Nadia Dwi Maratus Soliha. Mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.